Hai, halo semua. Kenalin, nama aku Hanif Putra. Aku merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Ilmu Bisnis dan Ilmu Sosial, serta Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, di sini aku akan membahas tentang komunikasi massa, mulai dari definisinya, terus juga contohnya, dan arti penting, serta unsur-unsur dan juga teori yang ada di dalamnya. Oh iya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teori Komunikasi yang diampu oleh dosen Ibu Eka Wulansari M.Ikom. Oke, mari kita bahas sekarang ya. Apa itu komunikasi massa? Check it out! Nah, mari kita masuk ke dalam definisi dan teori dari komunikasi massa. Apa itu komunikasi massa? Komunikasi massa adalah proses di mana informasi diciptakan dan disebarkan oleh organisasi untuk dikonsumsi oleh khalayak. Jadi, dengan adanya proses komunikasi massa, itu terdapat sebuah informasi yang sengaja diciptakan oleh sebuah organisasi untuk disebarluaskan kepada khalayak luas. Itu menurut dari Ruben pada tahun 1992. Nah, yang kedua, definisinya adalah komunikasi massa adalah pesan-pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah orang. Jadi, pesan-pesan di dalam komunikasi massa itu ditujukan oleh banyak orang melalui sebuah media massa. Itu menurut pendapat Bittner pada tahun 1980. Selanjutnya, komunikasi massa adalah suatu proses di mana komunikator menggunakan media untuk menyebarkan pesan-pesan secara luas dan secara terus-menerus menciptakan makna-makna yang diharapkan dapat mempengaruhi khalayak yang besar dan berbeda-beda dengan melalui berbagai cara. Nah, jadi di sini komunikator ingin menyampaikan pesan tersebut secara luas kepada khalayak yang banyak dan dengan berbagai macam cara, berbagai macam media juga. Contohnya seperti kita menonton TV, mendengarkan radio, itu merupakan salah satu jenis dari komunikasi massa. Itu menurut pendapat dari De Fleur dan Dennis pada tahun 1985. Nah, yang selanjutnya, unsur komunikasi massa. Yang pertama ada sumber. Merupakan sumber yang membentuk pesan. Ini sumber tersebut adalah komunikator yang membuat pesan yang akan disampaikan kepada komunikannya, yaitu khalayak. Nah, yang kedua ada halayak, merupakan penerima pesan dari sumber. Jadi ini merupakan komunikan yang akan menerima pesan yang dikirimkan oleh komunikator. Nah, yang ketiga ada pesan, merupakan sesuatu yang mengandung ide atau gagasan dari tujuan komunikasi dilakukan. Nah, pesan ini adalah sesuatu yang disampaikan dari komunikator kepada komunikannya. Nah, yang keempat, ada proses. Merupakan cara bagaimana komunikasi tersebut dilakukan. Nah, proses ini merupakan salah satu cara gimana caranya si sumber dapat menyampaikan pesan tersebut kepada khalayak. Contohnya, ketika kita mendengarkan radio, berarti si komunikator itu menggunakan proses membuat sebuah pesan dan menggunakan media radio untuk menyampaikan pesan tersebut kepada khalayak atau penerima pesannya. Nah, yang kelima, ada media. Media merupakan saluran komunikator untuk menyampaikan pesan. Jadi media itu adalah sebuah saluran dari komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikannya. Contohnya ketika kita menonton TV, ada seorang pembawa berita, berarti dia menyampaikan pesan tersebut melalui televisi, berarti medianya adalah televisi. Nah, yang terakhir, yang keenam, ada konteks. Merupakan makna dari sebuah pesan di dalam komunikasi dilakukan. Konteks itu contohnya seperti kita sedang mendengarkan radio. Nah, radio itu sedang membahas tentang bahayanya narkoba. Berarti di dalam sebuah komunikasi tersebut konteksnya adalah narkoba. Seperti itu. Jadi kayak
makna dari pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikannya. Nah, selanjutnya karakter komunikasi massa. Ditujukan pada khalayak yang luas, heterogen, anonim, tersebar, dan tidak mengenal batas geografis kultural. Bersifat umum, bukan perorangan atau pribadi, kegiatan penciptaan pesan melibatkan orang banyak dan terorganisasi. Ini maksudnya komunikasi massa itu memiliki karakter yang ditujukan untuk khalayak yang luas. Jadi nggak bersifat pribadi. Semua orang bisa menerima pesan tersebut dan juga tidak ada batasan geografisnya. Pesan tersebut sudah terorganisasi secara sedemikian rupa, jadi udah ada maksud dan tujuan tertentunya. Pola penyampaian bersifat cepat dan tidak terkendala oleh waktu dalam menjangkau khalayak yang luas. Penyampaian pesan cenderung satu arah. Kegiatan komunikasi terencana, terjadwal, dan terorganisasi. Penyampaian pesan bersifat berkala, tidak bersifat temporer. Isi pesan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Pentingnya komunikasi massa. Kemampuannya untuk menciptakan sebuah public image, menentukan isu, memberikan kesamaan kerangka berpikir, dan menyusun perhatian publik, dan mengundang berbagai sumbangan teoritis terhadap kajian tentang komunikasi massa. Memberikan pengaruh yang jitu serta efektif bagi massa, baik positif maupun negatif. Contohnya nih, seperti seorang politikus yang memanfaatkan media massa untuk membangun image-nya. Jadi, dengan komunikasi massa itu kita bisa membangun image dari diri kita untuk mendapatkan perhatian dari publik dan juga mengundang komentar-komentar dari publik tentang diri kita sendiri. Memahami komunikasi massa tidak akan terlepas dari media massa, karena objek kajian terbesar adalah pada peran dan pengaruh yang dimainkan oleh media massa. Di bawah ini akan diuraikan faktor-faktor yang mendasar dari berbagai macam media massa. Yang pertama, media massa merupakan industri yang berubah dan berkembang, yang menciptakan lapangan kerja, barang, dan jasa, serta menghidupkan industri lain yang terkait. Media juga merupakan industri sendiri yang memiliki peraturan dan norma-norma yang menghubungkan institusi tersebut dengan masyarakat dan institusi sosial lainnya. Di lain pihak, institusi media diatur oleh masyarakat. Media massa merupakan sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya. Media massa. Nah, di dalam komunikasi massa ini, media massa itu sangat penting. Media massa merupakan sebuah media dari komunikasi massa yang dilakukan. Media merupakan forum atau agen yang berperan untuk menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik yang bertaraf nasional maupun internasional. Media berperan sebagai sarana bagi pengembangan kebudayaan, bukan hanya dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya hidup, dan norma-norma. Di dalam komunikasi massa terdapat berbagai macam teorinya, yang diantaranya adalah pertama, ada hypodermic needle theory yang dipopulerkan oleh Wilbur Schramm. Teori ini memandang dan menempatkan media sebagai sesuatu yang hebat sehingga mampu mempengaruhi orang. Menurut teori ini, anggota masyarakat dianggap mempunyai ciri khusus yang seragam dan dimotivasi oleh faktor biologis dan lingkungan serta mempunyai sedikit kontrol. Contohnya, ketika saya menonton TV dan melihat sebuah produk yang diiklankan, dan saya tertarik untuk membelinya karena iklan tersebut. Yang kedua ada cultivation theory, yang dipopulerkan oleh George Graupner.
Teori ini, televisi menjadi media atau alat utama di mana para penonton televisi belajar tentang masyarakat dan kultur di lingkungannya. Persepsi apa yang terbangun di benak penonton tentang masyarakat dan budaya sangat ditentukan oleh televisi. Melalui kontak televisi, penonton dapat belajar mengenai dunia, manusianya, nilainya, serta adat kebiasaannya. Contohnya, ketika saya menonton acara kuliner di TV yang membahas tentang dunia kuliner yang berada di Jawa Tengah, seketika saya mengetahui tentang lingkungan di daerah Jawa Tengah. Ada kuliner apa aja sih? Dan juga dari siaran televisi tersebut, saya tertarik untuk mencicipi kuliner dari Jawa Tengah. Selanjutnya ada cultural imperialism theory yang dipopulerkan oleh Herb Schiller. Asumsi dasar teori ini menyatakan bahwa negara barat mendominasi media di seluruh dunia. Hal ini berarti bahwa media massa barat mendominasi media massa di dunia ketiga. Adanya dominasi ini mempunyai efek yang kuat untuk mempengaruhi media di dunia ketiga, sehingga mereka ingin meniru budaya yang muncul lewat media tersebut. Saat terjadi peniruan budaya, maka terjadilah apa yang disebut dengan cultural imperialism atau penjajahan budaya. Contohnya, adik saya suka menonton acara drama Korea, dan ia jadi terpancing untuk bisa berbahasa Korea dan berpakaian seperti orang Korea. Jadi media barat itu sangat berpengaruh nih bagi masyarakat. Selanjutnya ada agenda setting theory yang dipopulerkan oleh Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa jika media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Jadi, apa yang dianggap penting media, maka dianggap penting juga oleh khalayak. Contohnya, ketika berita tentang COVID di media massa mempengaruhi tingkah laku masyarakat yang menerima berita tersebut. Jadi, kan akhir-akhir ini COVID lagi melonjak nih. Terus, banyak media massa yang memberitakan tentang COVID tersebut. Nah, hal itu akan mempengaruhi perilaku dari khalayak yang menerima informasi tersebut. Dan yang terakhir adalah dependensi teori yang dipopulerkan oleh Sandra Ball Rockhedge dan Melvin DeFleur. Menurut teori ini, suatu relasi yang bersifat integral antara pendengar, media, dan sistem sosial yang lebih besar. Dalam pandangan teori ini, diprediksikan bahwa khalayak tergantung kepada informasi yang berasal dari media massa dalam rangka memenuhi kebutuhan khalayak bersangkutan serta mencapai tujuan tertentu dari proses konsumsi media massa. Contohnya, ketika seseorang bergantung kepada media televisi sebagai sumber informasi yang akurat. Nah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan. Nah, itu tadi adalah cuplikan mengenai apa itu komunikasi massa beserta teorinya. Oh iya, kalau ada yang mau ditanyain bisa komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar semua orang tahu tentang apa itu komunikasi massa. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.